akan pernah miskin satu, untuk menuntut ilmu. Tidak akan pernah miskin dua, untuk bersedekah. Jadi kalau kita menuntut ilmu, percaya saja, berapapun uang kita biayai anak tak pendidikan, dia akan balas itu. Saya dulu, orang tua saya bawa saya ke Gontor, naik kapal feri, kapal pelni, tidar, dorlonda, wah mabuk-mabuk di laut. 12 tahun usia saya, Bapak Ibu sekalian. Tamat SD. Ya, tamat SD, Anda bisa bayangkan tamat SD. Ya. Lulus mungkin di SMP 6 ini kaweh. Ya. Di Makassar kan terkenal sekali di SMP 6. Yang di depannya Karibos, sampingnya Karibos itu kan. Di Ahmad Yani itu Pak. Iya. Saya dulu di Primagama, ikut bimbel, kemudian tes. Seluruh bimbel Primagama itu dites. Saya nomor urut 5 atau nomor 7. Padahal kita dari SD biasa di Gunung Sari di sana, Cokonuri. Saingan saya orang Mangkura, anak Sudirman. Ya. Jago. Saya dulu bimbingan matematika di Pak Jalal. Ya, matematika saya dulu Masya Allah. Ya. Ranking 1 terus Pak. Tidak pernah turun ranking saya. Seandainya ada ranking 0, ranking 0. Ya. Masya Allah. Gen. Bapak saya profesor, ibu saya doktor ya. Wajar pintar toh. Tapi pintar tidak jadi jaminan masuk surga. Ya. Nah, saya ke Gontor. Alhamdulillah keluar di Gontor dari 1480. Saya nomor 3 Pak. Yang lain orang Jawa semua 10 besar. Satu-satunya orang Makassar. Alhamdulillah. S1 kamlot, S2 kamlot, S3 kamlot. Tapi jangan lihat itunya, lihat perjuangannya. Saya juga walaupun anak profesor, tidak pernah kurang mau manja. Iya. Belajar betul Pak. Siang malam saya buka buku, bertanya. Saya dulu di Gontor bagian bahasa. Jadi perjuangan bukan karena keturunan saja, tapi ada proses yang harus dilalui. Nah ini yang saya bilang tadi, perjuangan untuk ilmu. Bapak ibu kasih sekolah jauh-jauh anak, percaya Pak, tidak akan habis rezeki kita. Ditambah Allah. Bapak berdagang sekarang, berniat untuk apa? Ya Allah semoga kemudian kalau saya ada rezeki, saya mau umroh satu keluarga. Target. Bawa istri, bawa anak. Umroh itu jangan sendiri-sendiri, tidak enak. Percaya sama saya. Tidak nyaman. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu tidak ada mahramnya, jangan. Saya paling tidak suka. Di travel saya tuh, saya selalu bilang, kalau Bu, mana suami tak? Sibuk Ustadz, mending nanti tuti sekalian suami, tabung uang, berangkat sama-sama. Saya selalu kasih begitu. Pertama karena safar tanpa mahram, haram. Tidak boleh. Wanita itu berpergian tidak ada mahram. Apalagi masih hidup. Kecuali kalau ada ibu-ibu meninggal suaminya. Tidak apa-apa. Dalam hal itu dibolehkan oleh agama. Tapi kalau suami masih hidup hanya gara-gara alasan pekerjaan, saya selalu bilang, Bu, tahan saja. Kapan suami cuti? Akhir tahun Ustaz. Akhir tahun saja berangkat. Kalau perlu bawa anak, berapa anak? 2 Ustaz. Bawa dia Ustaz biaya lagi. Justru itu keyakinan kita. Percaya nggak bahwa ketika kita niat untuk mengeluarkan diri, harta kita untuk beribadah, Allah akan mudahkan? Pasti dimudahkan. Ya. Perjuangan. Ya. Satu apa tadi? Tidak akan berkurang harta, tidak akan miskin. Orang yang menggunakan harta itu apa? 1, untuk ilmu. 2, sedekah. Sudah? 3, beribadah bersama keluarga. 4, berjuang di jalan Allah. Tidak mungkin Bu, kalau misalnya kita ada pembangunan, ada sumbangan untuk Palestina, kita sumbang, terus kita jadi miskin. Kenapa miskin Bu? Kenapa bangkrut perusahaan? Pak, kenapa bisa kolaps perusahaan? Karena saya sumbangkan dana saya ke Palestina. Mustahil. Nggak mungkin. 4 itu. Coba keluarkan harta untuk percaya. Beribadah bersama keluarga Pak. Penting. Kalau diri masing-masing kan sudah insya Allah. Tapi beribadah bersama keluarga ini mahal. Tahun lalu di antara pencapaian terbesar saya, alhamdulillah, saya bisa kasih haji istri saya. Saya rumah masih ngontrak Pak, sampai sekarang. Saya sudah alhamdulillah 15 tahun jadi kontraktor. Alhamdulillah. Pindah-pindah rumah. Saya rasa dari Maros, pernah saya tinggal di Maros, Moncongloe. Pindah lagi, pernah dulu di Tidung, pindah lagi. Alhamdulillah, bahagia jadi kontraktor Pak. Banyak tanya saya, Ustadz, kenapa tidak beli rumah? Belum cukup uang saya. Dan saya tidak mau pakai bank, ngapain?
Kalau ada, pasti saya dimampukan Allah. Kalau tidak ada, biar di rumah di surga saja saya cicil. Ya. Dengan melengkapi 12 sholat sunnah qobliyah ba'diyah, saya bisa dapat satu rumah di akhirat. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat 12 rakaat qobliyah ba'diyah. Apa ini maksud qobliyah ba'diyah di sini Bapak Ibu sekalian? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Asar gak ada qobliyah ba'diyahnya, gak ada rawatibnya. Maghrib 2 setelahnya, isya 2 setelahnya, lengkap 12, satu rumah di surga. Boleh kamu punya banyak rumah di dunia, tapi mohon maaf ya, di rumah di surga boleh kibaku adu bos. Tidak enaknya jadi bilang tidak ada sertifikatnya rumah di surga. Tapi kan kita tahu hadisnya. Jadi kalau ku hitung lagi, oh alhamdulillah hari ini ada lagi rumahku satu. Itu hadis. Siapa lengkap rawatibnya, satu rumah di surga. Dan Anda tahu rumah di surga nggak ada rumah yang rumah subsidi. Rumah yang Masya Allah pasti istana Bapak Ibu sekalian.